Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa sehat alhamdulillah. Sebelum kita berdoa, coba sekarang dilihat sekelilingnya. Apakah ada yang masih kotor? Kalau tidak ada yang kotor, sekarang diperiksa bajunya, dirapikan. Sudah rapi ya anak-anak? Kalau sudah rapi, sekarang berdoa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan. Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Doa selesai. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak hadir? Esa, mana Esa? Hadir. Bilal? Hadir. Alza? Oh, hadir. Safira? Oh, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ketua kelas maju sebagai dirijen ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu dari anak-anak. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari saran. Yang kedua, kita telah mempelajari kewajiban. Yang ketiga, kita telah mempelajari hak, ya, kewajiban dan hak di rumah. Selanjutnya kita telah mempelajari penjumlahan bilangan cacah. Nah, sekarang Pak Guru ingin menguji apakah kalian ingin bertanya pada kalian untuk melihat apakah kalian belajar apa tidak di rumah ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Alif. Kalimat yang berisi usulan atau masukan kepada seseorang agar menjadi lebih baik. Jawabannya sangat bagus, berarti belajar Alif ya. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Bilal. Sesuatu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Bagus sekali. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hak? Megan. Megan, apa yang dimaksud dengan hak? Sesuatu yang harus kita terima. Bagus sekali jawabannya. Nah, selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang tanggapan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak di sekolah. Terus kita juga akan mempelajari tentang pengurangan bilangan cacah. Gitu ya. Nah, dalam kegiatan nanti anak-anak
mendiskusikan suatu permasalahan, kemudian anak-anak membuat tanggapan dan saran yang baik dan benar. Gitu ya. Masih semangat anak-anak? Ayo semangat. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membacakan tujuan pelajaran yang akan kita lakukan. Nah, semuanya perhatikan. Kalian nanti dapat membedakan antara tanggapan dan kalimat saran, ya. Kemudian kalian dapat menguraikan kalimat tanggapan dan kalimat saran secara tertulis. Selanjutnya, kalian dapat melakukan presentasi hasil uraian tanggapan dan saran yang telah kalian buat. Selanjutnya, anak-anak dapat memberikan contoh kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak di sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan. Anak-anak, apa yang kalian lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, Aisyah, mendengarkan. Jawaban yang baik, yang bagus. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan saat orang lain berbicara kepadamu, Denis? Menyimak. Bagus. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Lanjut ya. Nah, apabila kalian sudah mendengarkan, sudah menyimak, sudah menjawab orang yang berbicara kepadamu, itu namanya kamu sudah memberikan tanggapan kepada orang yang berbicara kepadamu. Safira mau tanya apa, Safira? Pertanyaan yang sangat bagus. Tanggapan itu apa? Itulah nanti yang akan kita pelajari, ya. Tanggapan adalah kalimat yang berisi pendapat kepada seseorang tentang suatu masalah disertai alasan-alasan. Nah, tanggapan itu biasanya diawali dengan kata menurut saya. Begitu. Menurut saya begitu ya. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang saran tanggapan. Nah, silakan anak-anak membaca. Silakan dipahami. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Nah, setelah kalian membaca, memahami tentang tanggapan dan saran, adakah dari anak-anak yang mau ditanyakan? Wilda mau tanya apa, Wilda? Kalimat tanggapan harus diawali kata menurut saya. Oh, iya, pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah tanggapan harus diawali dengan kata menurut saya? Biasanya memang ya, tanggapan itu diawali dengan kata menurut saya. Begitu pula dengan saran, ya, biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, semestinya, dan lain-lain seperti itu, ya. Setelah kalian membaca materi yang ada di depan, apakah anak-anak sudah bisa memahami apa itu tanggapan, apa itu saran? Sudah bisa memahami? Anak-anak sudah bisa memahami, silakan Pak Guru akan memberikan contoh. Nah, ini adalah contoh tanggapan dan anak-anak, ini Pak Guru memberikan contoh, ya, contoh tanggapan dan contoh saran. Silakan anak-anak membacanya. Dibaca. Contoh tanggapan dibaca. Tanggapan silakan dibaca oleh Nisa. Berdiri, dibaca.
sudah membaca contoh tentang tanggapan. Silakan duduk. Sekarang siapa yang membaca contoh saran? Olive, berdiri Olive, dibaca. Saran, sebaiknya kita belajar dengan giat supaya menjadi pintar. Terima kasih, silakan duduk. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca contoh tanggapan dan contoh saran, nah sekarang anak-anak sudah lebih memahami ya tentang apa yang disebut tanggapan dan apa yang disebut dengan saran. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Sudah tidak ada? Apa kalian sudah paham? Sudah. Sekarang saatnya pendalaman materi supaya kalian lebih paham lagi. Anak-anak, sekarang Pak Guru sajikan teks bacaan tentang pembentukan pengurus kelas. Silakan anak memahaminya. Kemudian nanti ya kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini mengenai ada di depan ini. Nah, silakan sekarang semuanya membaca terlebih dahulu. Selesai membaca anak-anak? Sudah selesai, Pak. Kalau sudah selesai membaca, nah, di sini ada 3 pertanyaan yang menanyakan tentang permasalahan yang ada dalam bacaan tersebut. Yang pertama, ya, siapakah yang tidak setuju dengan keputusan hasil musyawarah? Nanti diuraikan di buku tulis kalian masing-masing, ya. Terus bagaimana tanggapanmu? Silahkan kalian nanti melatih diri membuat tanggapan. Bagaimana tanggapan menurut tanggapanmu sendiri? Kemudian bagaimana saranmu? Nah, kamu uraikan di buku tulis, gitu ya. Nah, Pak Guru kasih waktu 7 menit untuk menguraikannya. Nah, silakan.
tanggapan dan kalimat saran. Kalian langsung bisa membuat sendiri tanggapan kalian dan saran kalian mengenai suatu permasalahan yang Pak Guru sajikan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok diskusi. Ya, nanti masing-masing kelompok mendiskusikan permasalahan yang Pak Guru sajikan. Nah, seperti pada layar proyektor ini. Nah, nanti kalian dalam diskusi kelompok kalian mendeskripsikan gambar sesuai nomor urutnya. Gambar pertama itu kalian deskripsikan gambar tentang apa. Kemudian kalian secara diskusi kelompok nanti kalian membuat tanggapan yang baik bagaimana. Kemudian saran kalian untuk gambar tentang masalah yang pertama ini bagaimana. Terus yang kedua dideskripsikan juga tanggapan bagaimana, saran bagaimana, nanti didiskusikan. Yang ketiga ini juga nanti kalian diskusikan secara kelompok. Baik ya, karena Pak Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang setelah Pak Guru membagi kalian menjadi 3 kelompok, sekarang disepakati mana yang kelompok A. Oh ya, sini kelompok A. Mana yang kelompok B? Oh ya, sini kelompok B. Berarti sini adalah kelompok C. Sekarang Pak Guru akan membagi LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan diisi nama kelompoknya apa, A, B atau C, kemudian nama siswa, kemudian kelasnya. Nanti didiskusikan, Pak Guru akan menilai keaktifan kalian dalam lembar observasi ya. Nah, silakan didiskusikan.
C, silakan. Maju di depan sini. Nah, ini. Nah, siapa yang akan memberi tanggapan dan saran pada gambar permasalahan yang pertama? Oli. Nah, pada gambar pertama itu dideskripsikan itu gambar tentang apa, Oli? Membuang sampah sembarangan. Bagaimana saranmu? Bagaimana tanggapanmu? Tanggapannya bagus ya. Sekarang saranmu bagaimana? Bagus sekali. Selanjutnya, gambar yang kedua siapa yang akan mempresentasikan? Oh, Mega. Gambar kedua itu gambar tentang apa, Mega? Oh, menebang pohon sembarangan. Sekarang tanggapanmu bagaimana? Menurut saya, menebang pohon sembarangan bisa merusak lingkungan, yaitu menimbulkan bencana longsor dan banjir. Bagus sekali. Sekarang tanggapanmu bagaimana? Seharusnya tidak perlu menebang pohon sembarangan agar kita tetap hidup dan berada di sini. Bagus. Sekarang gambar yang ketiga itu dideskripsikan gambar tentang apa? Oh, pemborosan listrik gitu ya. Nah, sekarang tanggapanmu bagaimana? Pemborosan tidak baik. Nah, selanjutnya saranmu bagaimana kalau orang melakukan pemborosan listrik seperti itu? Bagus sekali tanggapan dan sarannya ya. Terima kasih untuk kelompok C. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, selanjutnya kelompok mana yang akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang ada di depan? Kelompok B, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan gambar yang pertama? Safira, gambar yang pertama itu dideskripsikan gambar tentang apa itu? Membuang sampah sembarangan. Bagaimana tanggapanmu? Menurut saya, membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang tercela karena bisa mengotori lingkungan dan menimbulkan penyakit. Tanggapannya bagus sekali. Sekarang tanggapanmu bagaimana? Maaf, saranmu bagaimana? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempat sampah. Bagus sekali. Selanjutnya, pada permasalahan yang kedua, siapa yang akan mempresentasikan? Alza, silakan. Itu gambar tentang apa, Alza? Menebang pohon sembarangan. Bagaimana tanggapanmu, Alza? Menurut saya, menebang pohon sembarangan itu bisa merusak lingkungan, yaitu bisa menimbulkan bencana longsor dan banjir. Bagus sekali. Sekarang, saranmu bagaimana, Alza? Seharusnya tidak perlu menebang pohon sembarangan agar hutan tetap hijau dan udara bersih. Bagus sekali. Sekarang gambar yang ketiga dideskripsikan, dipresentasikan. Siapa? Gambar ketiga. Nisa. Gambar tentang apa, Nisa? Itu yang ketiga. Merusak listrik. Sekarang tanggapanmu bagaimana? Menurut saya, menyalakan lampu, TV, radio, yang baik dan lain-lain secara bersamaan itu tidak baik karena merupakan pemborosan. Bagus sekali tanggapannya. Sekarang saranmu bagaimana? Sebaiknya kita selalu berhemat, tidak menyalakan TV, radio,
bagus. Sekarang saranmu bagaimana, Vano, kalau ada orang menebang pohon sembarangan, Vano? Bagus sekali tanggapan dan sarannya ya. Terima kasih kepada kelompok B ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya ya, yang terakhir adalah kelompok A. Silakan presentasikan di depan sini. Ayo. Nah, siapa yang akan mempresentasikan gambar yang pertama? Wilda, bagaimana gambar yang pertama itu dideskripsikan? Gambar tentang apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu perbuatan yang tercela karena bisa mengotori lingkungan dan menimbulkan penyakit. Tanggapan yang sangat bagus. Kemudian, bagaimana saranmu, Wilda? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempat sampah. Bagus. Selanjutnya, gambar yang kedua dideskripsikan siapa? Esa. Bagaimana gambar yang kedua tentang apa, Esa? Menebang pohon sembarangan. Bagaimana tanggapanmu, Esa? Menurut saya, menebang pohon sembarangan itu bisa merusak lingkungan, yaitu bisa menimbulkan bencana longsor dan banjir. Betul sekali ya. Sekarang bagaimana tanggapanmu, Esa? Sebaiknya tidak perlu menebang pohon sembarangan agar hutan tetap hijau dan udara bersih. Bagus sekali tanggapan dan sarannya. Sekarang gambar yang ketiga dideskripsikan. Ayo dibaca. Bilal. Gambar tentang apa dulu ketika itu, Bilal? Bersama istri. Bagaimana tanggapanmu, Bilal? Menyalakan lampu TV radio di siang hari secara bersamaan itu tidak baik karena merupakan pembunuhan. Sekarang bagaimana saranmu, Bilal? Sebaiknya kita selalu berhemat, tidak menyalakan TV radio lampu secara bersamaan. Bagus semuanya ya, semuanya sudah bisa membuat tanggapan dan saran. Silakan duduk kelompok A. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kalian yang pertama tadi apa? Membedakan kalimat tanggapan dan kalimat saran. Kalian sudah bisa. Kemudian saat pendalaman materi, kalian sudah bisa membuat tanggapan dan saran tentang bacaan yang Pak Guru sajikan. Kemudian sekarang kalian diskusi kelompok, kalian juga sudah bisa membuat tanggapan dan saran yang baik. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari kewajiban dan hak di rumah. Nah, sekarang masih berkaitan dengan kewajiban dan hak. Kita akan mempelajari kewajiban dan hak di sekolah. Nah, silakan membaca bacaan materi, teks materi yang ada di depan. Anak-anak, setelah kalian membaca teks materi yang ada di depan, adakah dari anak-anak yang mau ditanyakan?
kewajiban di sekolah itu apa? Satu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alza, mau tanya apa Alza? Alza mau tanya apa Alza? Hak di sekolah itu apa? Tadi ada dua pertanyaan ya. Setelah membaca materi yang ada di depan, Wilda tanya, kewajiban di sekolah itu apa Pak? Ya dimaksud dengan kewajiban di sekolah. Kemudian pertanyaan kedua dari Alza, hak di sekolah itu apa Pak? Nah sekarang dari teman-teman, adakah yang bisa menjawab kewajiban di sekolah itu maksudnya apa? Aisyah? Betul sekali, kewajiban yang harus kita kerjakan di sekolah. Nah selanjutnya pertanyaan kedua dari Alza, hak di sekolah itu apa? Fano? Betul sekali ya. Jadi setelah kalian membaca, tadi ada teman-teman yang bertanya, kemudian ada yang sudah paham bisa menjelaskan dari pertanyaan yang diberikan sama Wilda, yang diberikan oleh Alza. Nah selanjutnya pendalaman materi, Pak Guru akan menyajikan beberapa gambar. Nanti kalian deskripsikan, kemudian kalian membedakan apakah itu termasuk hak atau kewajiban di sekolah. Begitu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menyajikan beberapa gambar. Gambar yang pertama ini tentang apa? Nanti kalian amati dulu ya. Gambar kedua gambar apa? Ketiga gambar apa? Keempat gambar apa? Kemudian yang kelima. Nah, silakan Pak Guru beri waktu 5 menit untuk memperhatikan gambar. Nanti Pak Guru akan bertanya pada kalian. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Setelah kalian mengamati gambar yang ada di depan ini, silahkan siapa yang ingin mendeskripsikan gambar yang pertama? Wilda, gambar yang pertama itu gambar tentang apa Wilda? Upacara bendera, betul sekali. Nah, upacara bendera berarti kalau kita mengikuti upacara bendera berarti kita itu melaksanakan kewajiban atau kita mendapatkan hak? Melaksanakan kewajiban, betul sekali. Sekarang gambar yang kedua, siapa yang mendeskripsikan? Bilal. Gambar kedua gambar tentang apa Bilal? Bagus sekali, betul jawabannya. Nah, piket kelas berarti kamu itu melaksanakan kewajiban apa mendapatkan hak? Kewajiban, betul sekali ya. Sekarang yang ketiga siapa? Nisa. Gambar ketiga itu gambar apa Nisa? Mendapatkan ilmu dari guru itu berarti termasuk kewajiban atau tentang hak Nisa? Betul sekali ya. Sekarang gambar keempat dideskripsikan siapa keempat? Aisyah. Gambar keempat gambar apa Aisyah? Kerja bakti. Kalau kalian kerja bakti di sekolah berarti itu menjalankan kewajiban atau hak? Kewajiban, betul sekali. Gambar yang kelima siapa? Fano. Gambar kelima itu gambar apa Fano? Bagus sekali jawabannya. Membaca buku di perpustakaan berarti itu termasuk hak atau mendapatkan apa? Termasuk kewajiban apa termasuk hak di sekolah? Hak di sekolah, bagus sekali. Jadi selama pendalaman materi ini anak-anak sudah paham ya? Sudah bisa membedakan mana kewajiban di sekolah, mana hak di sekolah, sudah bisa? Nah selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok lagi. Nah sekarang tugas kalian berdiskusi, yaitu ya, sebutkan 3. Selanjutnya dalam diskusi nanti kalian menyebutkan 3 pengalamanmu di sekolah yang mencerminkan kewajiban dan hak ya saat berada di sekolah. Kemudian kalian menyebutkan 3 pengalamanmu sendiri yang mencerminkan kewajiban dan hak di sekolah. Tapi selain yang Pak Guru sebutkan di depan tadi ya. Nah sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok.
Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang saatnya presentasi, menceritakan pengalamanmu sendiri yang mencerminkan kewajiban dan hakmu di sekolah. Sekarang kalau tadi kan dimulai dari kelompok C ya, sekarang dimulai dari kelompok berapa? Oh A, silakan kelompok A maju di depan sini. Nah, sini. Nah, siapa dulu yang akan menceritakan pengalamannya tentang kewajiban dan hak? Beda dulu. Nah, beda diceritakan bagaimana kewajibanmu, pengalamanmu di sekolah. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Sekarang hakmu yang pernah pengalamanmu di sekolah apa? Mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami. Itu pengalamanmu ya, bagus sekali. Sekarang Esa, bagaimana pengalamanmu menjalankan kewajiban di sekolah dan hakmu di sekolah apa? Hadir tepat waktu mulai jam sekolah. Sekarang hakmu, contohnya apa yang pernah kamu lakukan? Menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Bagus sekali. Selanjutnya Bilal, ayo Bilal. Pengalamanmu apa tentang kewajiban dan hak di sekolah? Selanjutnya, hakmu apa di sekolah? Terima kasih kelompok A yang sudah menceritakan pengalamannya di depan kelas. Silakan kembali. Selanjutnya, siapa yang mempresentasikan di depan kelas? Kelompok B. Silakan sini kelompok B. Siapa dulu yang akan menceritakan pengalamannya menjalankan kewajiban dan hak di sekolah? Samira. Dibaca bagaimana pengalamanmu? Terus bagaimana pengalamanmu tentang hak di sekolah? Selanjutnya Nisa, bagaimana pengalamanmu tentang kewajiban dan hak di sekolah? Siapa tadi? Nisa, bagaimana hakmu di sekolah Nisa? Selanjutnya, bagaimana pengalamanmu Pano tentang kewajiban dan hakmu di sekolah? Sekarang hakmu bagaimana? Iya, bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Alza tentang kewajibanmu menjalankan kewajiban di sekolah dan hakmu? Menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Itu pengalamanmu ya. Sekarang hakmu apa? Saat yang pernah kamu lakukan, apa pernah kamu alami di sekolah? Untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Kelompok C sudah mempresentasikan pengalamannya di sekolah. Terima kasih untuk kelompok C. Beri tempat duduk. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah bisa membedakan ya kewajiban dan hak di sekolah. Kemudian anak-anak sudah mendalami materi, ya, memahami berbagai macam gambar. Oh iya, kelompok C belum ya? Silakan kelompok C, silakan maju di depan. Sekarang giliran kelompok C mempresentasikan pengalamannya tentang kewajiban dan hak di sekolah. Siapa yang akan mempresentasikan yang pertama? Denis, bagaimana pengalamanmu tentang kewajiban dan hak di sekolah, Denis?
menjalankan kewajiban dan hak di sekolah. Belajar dengan rajin. Terus kemudian hakmu bagaimana di sekolah? Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan jika mengalami sakit saat di sekolah. Bagus sekali. Terima kasih untuk Bapak C. Selamat kembali. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian kalian menceritakan pengalaman kalian yang pernah dialami saat berada di sekolah. Nah, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing lagi. Anak-anak, masih berkaitan dengan upacara ya tadi ya. Nah, saat upacara bendera, jumlah siswa kelas 3 jumlah siswa keseluruhan SDN 3 Panunggalan kan ada 120. Nah, petugas upacaranya adalah kelas 6 sejumlah 20. Nah, sekarang berapa jumlah siswa yang baris di belakang? Aisyah? 100. Betul sekali jawabannya. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara pengurangan. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar pengurangan bilangan cacat. Nah, silakan anak-anak membaca materi yang Pak Guru sajikan di depan. Selesai anak-anak? Kalau sudah selesai membaca materi yang ada di depan, sekarang Pak Guru akan menyajikan contoh. Ya, contoh. Nah, contoh tentang materi yang sudah kalian baca tadi. Supaya lebih jelasnya, Pak Guru akan menjelaskan di papan tulis. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan contoh yang pertama, itu 236 dikurangi 12. Nah, sekarang 6 dikurangi bilang 4. 2 dikurangi 1, Wilda? Berapa? 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. 1. Selanjutnya 3 diturunkan. Inilah pengurangan dengan teknik yang tidak menyimpan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang selanjutnya pengurangan dengan teknik menyimpan. Dikurangi 7 bisa apa tidak? Tidak bisa. Caranya dengan meminjam. Depannya menjadi 15. 15 dikurangi 7 berapa? Safira? 8. 8 sisa berapa tadi? 7. 7 dikurangi 7? 0. Maaf, sebetulnya nggak kelihatan ya. Nah, sekarang 3 baru diturunkan. Nah,
bisa memahaminya? Sudah. Wes baru. Nah, anak-anak, sekarang saatnya pendalaman materi. Pak Guru akan menyajikan dua masalah, dua kasus persoalan. Nanti silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya untuk pendalaman materi ini. Yang pertama, silakan dibaca, kemudian dikerjakan di buku tulis. Langsung ditulis angkanya saja, jangan ditulis soalnya. Nah, ini teori satu berapa? Tuh, ya. Kira, yuk. Nomor satu, kasus nomor satu, kasus nomor dua. Diuraikan. Esa, kasus nomor satu diuraikan. Kasus nomor dua. Sudah selesai menguraikan. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Pak. Dalam pendalaman materi ini, Pak Guru kan menyajikan kasus yang pertama dan kedua. Silakan siapa yang ingin menyelesaikan kasus pertama? Safira, yuk kerjakan di depan. Buah apel. Nah, hari ini ternyata terjual sebanyak 421. Nah, berarti sisa berapa? Iya. Nah, dibaca berapa sisanya, Safira? Iya, betul sekali. Berarti Safira sudah paham operasi pengurangan bilangan cacah. Selanjutnya, kasus yang kedua, siapa yang ingin menyelesaikannya? Alza, silakan. Kemudian setelah beberapa hari ternyata yang tumbuh hanya 578. Berarti berapa yang tidak tumbuh? 4 kurangi 8 bisa enggak? Kalau tidak bisa berarti pinjam depan, jadi 14. 14 dikurangi 8 berapa? 6. 5 sisa berapa ini? Sisa 4. 4 kurangi 7 bisa? Tidak bisa. Pinjam 8 depannya lagi jadi 14. 14 dikurangi 7 tulis. Nah, sekarang sisa 6. 5 kurangi 5 dibaca berapa, Alza? Betul sekali. Berarti Alza sudah bisa pengurangan. Tuh. Iya, bagus sekali, sudah betul. Silakan duduk, Alza. Nah, anak-anak, ternyata anak-anak ya, dalam materi pengurangan bilangan cacah tadi kalian sudah memahami contohnya, kalian sudah memahami, mendalami materi dengan cara mengerjakan dua kasus, dan tadi dua teman di antara kalian sudah maju dan isinya tepat, betul ya. Berarti kalian sudah paham, sudah bisa melakukan operasi pengurangan bilangan cacah. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas 5 kasus. Nah,
silakan dikerjakan di LKPD yang sudah Pak Guru bagi tadi. Tapi ini dikerjakan secara mandiri, bukan dikerjakan secara kelompok. Begitu ya. Nah, silakan sekarang Pak Guru kasih waktu 5 menit dikerjakan. Kalian boleh menyiapkan kertas untuk orang-orang juga boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini juga boleh ya, berat ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai. Sekarang siapa yang ingin mengerjakan soal nomor 1? Mega maju di depan. Ya, Pak Suparto memiliki 543 ekor kambing. Nah, pada saat hari raya ternyata terjual 332. Nah, sisa berapa sekarang? Ya, apa Dik? Sekarang dibaca berapa isinya itu? Betul sekali. Silakan duduk. Ya. Sekarang soal nomor 2. Pak Anwar 50 di ladang. Setelah beberapa hari ternyata yang tumbuh cuma 573. Berapa benih tomat yang tidak tumbuh? Siapa yang ingin mengerjakan? Safira. Ini kok. Baca berapa isinya? Betul sekali jawabannya. Berarti benih paman yang tidak tumbuh sebanyak 77. Iya. Selanjutnya, soal yang ketiga, buah mangga sebanyak 732. Kemudian ternyata langsung dibeli pedagang. Dibeli berapa? 650 buah. Sekarang sisa mangga paman berapa yang masih belum dibeli? Siapa yang ingin menyelesaikannya? Bilal. Dibaca isinya berapa? Iya, betul sekali. Ya, duduk. Nah,
Nah, selanjutnya perajin batik mendapat pesanan kain sebanyak 864. Namun saat pemesan mau mengambil pesanan ternyata yang sudah jadi baru sebanyak 735 kain. Berapa sisa kain yang belum jadi? Nah, sekarang saat iya Esa, silakan. Baca berapa isinya? Iya, betul sekali. Silakan duduk. Sekarang, sebuah bioskop memiliki 900 kursi penonton. Besok akan ditayangkan film tentang pahlawan. Tiket yang sudah terjual sebanyak 631. Nah, berapa tiket yang belum terjual? Siapa yang akan mengerjakan nomor 5? Anissa, silakan maju di depan. Iya, sekarang dibaca isinya berapa? Iya, betul sekali. Silakan duduk, Lisa. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Olive, gembira perasaannya. Lisa, senang perasaannya. Wilda, bahagia. Mega, senang. Esa, senang. Semua. Bilal, maksudnya mana? Senang, bahagia. Denis, senang. Jadi semua merasa senang, ya. Kemudian kegiatan apa yang paling kalian sukai? Udah berdiskusi, senang diskusi ya. Kemudian apa lagi, Milda? Presentasi. Senang diskusi, senang presentasi. Terus mengapa kamu suka diskusi? Balik? Karena bisa bertukar pendapat. Ada yang lain? Kenapa kamu suka diskusi? Selain bertukar pendapat, bisa bertukar pengalaman. Gitu ya? Nah, adakah materi hari ini yang belum dipahami anak-anak? Sudah paham semua ya? Nah, anak-anak, dalam kegiatan refleksi ini Pak Guru akan memberitahu kalian, ternyata selama kegiatan tadi Pak Guru juga menilai kalian, baik saat mulai pertama berdoa, ya, saat pertama kalian kemudian diskusi kelompok, apakah disiplin, apakah kalian bekerja sama atau tidak, itu semua Pak Guru masukkan nilainya di sini, ya. Nah, jadi Pak Guru melihat kerjasama kalian, keaktifan kalian, ternyata anak-anak sudah aktif semua, sudah berdiskusi dengan baik, sudah mengucapkan syukur saat selesai mengerjakan tugas, dan tadi juga sudah menjawab salam Pak Guru dengan baik. Nah, anak-anak, jadi selama kita belajar tadi, kita telah mempelajari apa yang pertama tadi? Kalimat tanggapan dan kalimat saran. Selanjutnya, Wilda, kita mempelajari apa tadi? Selanjutnya kita mempelajari apa, Wilda? Iya, jadi semuanya anak-anak sudah memahami materi hari ini? Sudah. Nah, sekarang saatnya Pak Guru memberikan evaluasi pembelajaran. Ya, sekarang bukunya dikemasi dulu, dimasukkan ke dalam tas masing-masing, membagi lembar evaluasi pembelajaran. Oh ya, LKPD-nya Pak Guru kumpulkan, Pak Guru ambil ya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan evaluasi pembelajaran ya tentang pelajaran
sama, masih dalam tema yang sama, yaitu kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nanti di rumah bisa dibaca, bisa belajar dulu ya. Nah, selanjutnya berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akan kembali. Anak-anak tetap belajar dengan semangat ya. Nah, taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun di sekolah. Cukup sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi